kelihatan ya. Nah, mungkin kita bisa siapkan plester. Oh, udah dibuka, ada plesternya, gampang ya, udah dibuka. Nah, terus kita siapkan peralatannya, alkohol swabnya dan lain-lainnya ya. Kita coba untuk yang belum pakai heparin ya. Nah, jadi kita ambil 1 spuit. Nah, kita isi dengan heparin. Teman-teman, kalau kita buka nih, kan tadi kan posisinya kurang kenceng ya, spuit itu pasti kurang kenceng, jadi kita kencengin dulu biar kalau kita buka seperti ini dia nggak lompat jarumnya ya. Ini karena posisi si heparinnya sudah terbuka. Nah, kita lakukan alkohol swab dulu di area heparin karetnya ya. Tapi kalau memang belum terbuka kita nggak perlu heparin ya teman-teman. Oh ya, bengkoknya boleh ya? Heparin nggak boleh alkohol swab, mohon maaf ya. Nah, jadi kalau emang udah terbuka kita ini swab dulu seperti ini ya. Lalu kita buka ya. Nah, langsung kita ambil sebanyak 0,5 atau 1 cc ya. Gitu nanti. Setengah boleh. Ya intinya buat ini aja ya, buat melumaskan gitu kan. Nah, udah seperti itu. Nah, terus kita tutup ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan ada udara ya. Nah, sebenarnya kita perlunya untuk seperti ini. Kalau misalnya kita mau ambil 3 mili, berarti kita tarik sampai 3 mili. Kalau kita butuhnya 2 mili ya tarik aja sampai 2 mili. Biar si spuit ini tuh nempel gitu heparinnya ya, seperti ini. Nah, ini kan masih ada udaranya tadi sedikit kan. Nah, kita keluarkan seperti ini. Nah, teman-teman. Nah, ini kita sisakan sampai 0,1 ya, 0,1. Nah, dibuang aja boleh gitu. Nggak usah masukin lagi ya. Nah, terus kan ini juga jarumnya akan kita ganti ya. Ganti, ini ceritanya buang ke safety box ya. Nah, safety box. Nah, tapi sebenarnya kan kita pakai lagi aja ya, karena ini kan cuma buat praktikum ya. Nah, kita pakai, ini kita buka, ambil yang baru, kita pasang lagi. Nah, ini udah siap teman-teman. Kalau kalian seperti ini, berarti kalian harus siapkan gabusnya ya. Gabus yang seperti ini buat nanti karet penutup atau karet penutup ya, seperti ini. Nah, ini karena kita sudah menyiapkan heparin, kita taruh di sini ya. Nanti kita akan menusukkannya menggunakan si spuit yang sudah ada heparinnya ya. Nah, lihat sekarang, lihat spuit yang ada heparinnya. Ini ada tanda checklist biru sama silang. Berarti tandanya checklist biru ini, yang merah ini ibaratnya si spuit ini tuh udah terisi heparin. Jadi kalau kita kalau kita mengambil darah nggak perlu jangan dimasukin. Ini kan ada udaranya ya. Ini kita buka ya teman-teman. Jadi bentukan spuitnya ini ya, ini batas heparinnya dia itu sudah banyak seperti ini teman-teman ya, gitu. Nah, nanti jangan kita ketika kita masukin, jangan ini kita masukin udara. Ya, sebenarnya ini udara ya. Tapi kalau kalian lihat ada bintik-bintiknya, coba lihat. Iya. Lihat nggak? Lihat nanti, lihat nih, ada kayak bintik-bintiknya. Biar muka sama. Lihat dekat. Kelihatan kan? Nah, itu sebenarnya sudah berisi heparin. Harus dengan mata batin. Iya, harus mata batin. Ya, berarti ini kan ada udara. Udara ini jangan dimasukin ke dalam pasiennya ya. Kita keluarin aja sekarang, nggak apa-apa ya.
Nah, ya udah gitu. Intinya adalah ini ya nggak apa-apa, enggak heparina nggak kebuang, ini kan udah ini ya. Kalau saya maksudnya Udah terlumasi ya seperti itu. Nah, ini sekarang pasiennya sudah posisinya sudah ready, dia sudah setuju. Nah, sekarang kita alen tes. Nih kalau pasiennya seperti ini, maka kita tutup seperti ini ya. Gitu. Kalau tadi kan tangannya nggak bisa genggam ya. Nah, sambil kita di sini. Nah, sebenarnya bisa sendiri seperti ini ya. Gitu. Sampai di sini putih gitu. Kalau pasiennya sadar, minta dia genggam. Jadi kita nggak perlu pegangin. Kalau ada keluarganya, minta keluarganya yang genggam gitu kan. Nah, kurang lebih ya sampai kelihatan putih ya. Berapa menit ya tadi ya? Ya kelihatan lah sampai semenit apa 2 menit udah kelihatan putih. Baru kita buka yang area ulna, berarti yang kelingking. Ya buka ya Bu, gitu. Nah buka. Ya, nanti di sini kita akan merasakan arteri denyutan arteri radialis yang lebih kencang. Ya. Oh tadi kita nggak melakukan alen tes, kita akan susah meraba arteri radialis karena dia posisinya di dalam. Nah, dengan kondisi seperti ini, ya, ini kita sudah dapat. Kita ambil si alkohol swabnya teman-teman ya. Alkohol swabnya ini, ya. Berarti kita kira-kira di sini kita ingat-ingat. Nah, gitu. Kita ambil alkohol swabnya, ya. Nah, kita buka. Nah, boleh pakai tangan kiri ya, atau pakai tangan kanan boleh, gerakannya memutar. Nah, nih teman-teman kita pastikan kita sudah mengingat posisi penusukan ya. Nah, habis itu kita buang. Ya. Barulah kita ambil spuitnya. Spuitnya ya. Nah, spuit ini tadi udah kita buang udaranya. Kita tusukkan berapa derajat? 45. Iya, 45, 30, 45. Atau kalau takut ya, takut nggak keluar ya 90 nggak apa-apa. Ya, begitu. Lakukan penusukan dengan kondisi jarum yang apa nih, kan runcing ya, ada bolongan ya, itu yang menghadap ke depan ya, ke sono ya. Gitu. Nah, begitu. Iya. Tusuk ya. Nah, semua. Bener, semua. Jadi kadang dia itu sampai kadang-kadang suka sampai tembus tulang ya. Nah, arteri itu kita akan merasakan ya. Kita tidak perlu tarik, dia akan membuat si spuitnya naik ya. Gitu. Nah, yang penting adalah kita nggak narik gitu ya tangannya ya. Kalau misalnya belum ketemu, kita tarik dulu seperti ini. Tapi jangan pistonnya ya yang ditarik ya, jangan ini tarik gitu. Tapi tarik ke atas. Nah, kita agak cari lagi. Nah, gitu. Nah, itu yang sampai ketemu. Gitu ya. Makanya sudutnya tuh bisa 30 sampai 45 sampai 90 derajat. Oke, kita ketemuin sampai dia naik ke atas. Gitu ya. Nah, nanti dia akan naik ke atas, normalnya seperti itu ya. Kalau sudah, nah kita sambil siapkan si kasanya. Nggak apa-apa. Tapi ya sebenarnya itu kalau pasiennya kooperatif nggak apa-apa gitu kan, karena kita kan buru-buru ya, sambil mau menyiapkan si satu ngedep, satunya lagi adalah menyiapkan si gabusnya. Nah, gabus ini ya. Jadi kalau udah itu kita minta pasiennya, Ibu tarik nafas ya Bu ya. Nah, sambil itu ya kita ini ya seperti ini. Karena ini ada heparinnya, kita sambil goyang-goyang seperti ini ya teman-teman, biar bercampur begitu. Nah, kita dep terus ya, tergantung si pasiennya kira-kira masih keluar atau tidak ya. Nah, jangan lupa untuk di plester
Nah, ini plester ya, kurang lebih segini cukup ya. Nah, udah. Nah, kalau sudah, jangan lupa yang di spuitnya ini kita berikan label ya. Nah, labelnya itu sudah dari lab biasanya ya, di printin ya. Isinya kan nama, RM, gitu. Nah, ceritanya seperti ini ya, kita kasih label ya. Habis itu langsung dibawa ya, atau diantar ke ruang laboratorium. Nah, ya, dibawa seperti ini kan, dibawa ke lab. Nah, ini adalah cooler bag ya teman-teman. Kalau habis ambil darah biasanya dibawanya pakai cooler bag, gitu. Dibawa ke laboratorium. Langsung sampai jangan sampai lebih dari setengah jam, ya. Jadi langsung dibawa. Karena biasanya pemeriksaan AGD ini butuh waktu yang cepet ya, buat kita tahu berapa sih apaan yang sedang terjadi dalam tubuh pasiennya gitu. Sudah seperti ini ya. Kalau rembes, udah kelihatan rembes, copot, ganti lagi ya gitu. Nah, kalau sudah selesai, kita bilang sama ibunya, ya ibu, pemeriksaannya, pengambilan darahnya sudah selesai. Bagaimana perasaan ibu, masih sakit atau tidak? Sakit ya. Ibu nanti khawatir rembes, tangannya boleh dielevasi atau dinaikkan dulu, atau ditaruhnya di depan dada ya. Nah, kurang lebih selama 10 menit ya ibu gitu, takutnya ini keluar lagi. Nah, untuk hasilnya nanti sekitar 15 menit sudah keluar, nanti langsung diinfokan oleh dokternya. Dah. Baik Bu, kalau begitu saya izin untuk kembali ke ruangan. Terima kasih ya. Terus kita copot sarung tangan. Ini kita buang dulu ya. Pastikan yang tajam-tajamnya itu kita masukkan ke dalam safety box. Nah, Terus kalau berhenti tujuannya